tesis itu sendiri. Jadi baiklah, pertama saya persilahkan Pak Ashari, monggo, untuk menyampaikan yang nggak usah terlalu lama, 15-20 menit lah paling lama ya. Monggo Pak Ashari. Sudah belum Mas Reza? Sudah. Saya sudah dengar. Monggo. Sudah. Iya, berarti ini sudah kelihatan ya di layar. Iya, sudah, silakan. Sudah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Edi Sriono MT sebagai dosen pembimbing 1. Kemudian Ibu Dr. Tania Etna Bakti, STMT, sebagai pembimbing 2. Pada Bapak Dr. Ninjo Cahyo Krisnanto, STMT, sebagai Ketua Pengelola Program MTS FT UJB. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dosen MTS UJB, serta staf MTS UJB. Serta teman-teman mahasiswa MTS UJB. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tesis saya yang berjudul Kajian Pengendalian Banjir Kali Bekasi dengan metode bendung kasket di Kali Cikeas dan Kali Cilengsi, Jawa Barat. Ini juga saya sudah kirimkan di handnote, itu abstraknya, bisa dibaca. Kemudian pendahuluan, tesis saya membahas tentang banjir. Kemudian definisi banjir sendiri itu apa? Yaitu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau dataran karena volume air yang meningkat. Menurut Suripin, dalam sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan, banjir merupakan suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang. Faktor-faktor apa yang menyebabkan banjir? Ada beberapa. Pertama adalah curah hujan, kemudian pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kemudian menurunnya kapasitas sungai, pengaruh air pasang laut, kemudian kapasitas drainasi yang tidak memadai. Pada tesis ini, yang rencana penelitiannya adalah melakukan penelitian bendung seri atau bendung kasket untuk pengendalian banjir. Kemudian bendung yang dimaksud di sini adalah dry dam. Dry dam itu apa? Dry dam itu adalah ya bendung biasa itu cuman dikasih lubang sehingga bendung harus selalu dalam keadaan tidak ada air tampungan. Sehingga bendung dilengkapi dengan lubang pintu tanpa daun pintu. Jadi ada lubang tanpa daun pintu. Tujuan pembangunan bendung kasket adalah untuk menampung debit banjir sementara sehingga dapat mengurangi debit puncak banjir pada ruas sungai sebelah hilir. Dalam suatu bendung kasket terdapat variabel sebagai berikut ini, yaitu tinggi bendung, kemudian lebar bendung dan volume tampungan bendung, kemudian jumlah dan dimensi lubang pintu, serta jumlah bendungnya sendiri. Tujuan dari tesis yaitu membuat simulasi bendung kasket untuk pengendalian banjir suatu wilayah dengan variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah bendung, tinggi dan lebar bendung, serta karakteristik tampungan.
Ini kalau karakteristik tampungan itu given, jadi palung sungainya sendiri. Kemudian jumlah lubang pintu dan dimensi lubang pintu itu bisa kita atur dengan dicoba-coba sehingga nanti akan didapatkan suatu hasil dengan debit tertentu yang kita cari. Tujuan penelitian untuk mengetahui berapa besar penurunan puncak banjir dengan pengaruh variabel di atas. Novelties di sini adalah pengendalian banjir dengan metode struktur yang ada saat ini. Secara umum membutuhkan lahan yang luas dan biaya yang besar. Misalnya membuat waduk atau bendungan, kemudian membangun tanggul, membangun shortcut, dan lain-lain. Dengan bendung kasket ini sebagai alternatif, itu hanya menggunakan palung sungai yang ada, kemudian dibangun dredem secara seri. Kemudian dari tinjauan pustaka, pengendalian banjir itu ada dua. Yang pertama adalah metode struktur, kemudian yang kedua metode non-struktur. Metode struktur sendiri ada dua, yaitu bangunan pengendali banjir. Bangunan pengendali banjir, kemudian yang kedua ada sistem perbaikan dan pengaturan sungai. Bangunan pengendali banjir sendiri itu ada beberapa, seperti bendungan atau dam atau waduk. Kemudian kolam retensi atau penampungan, check dam, bangunan pengurang kemiringan seperti ground seal, drop structure, retarding basin, kemudian pembuatan polder. Kemudian sistem perbaikan sungai, di sini ada river improvement, kemudian tanggul, sudetan, floodway, sistem drainasi khusus. Kemudian metode non-struktur itu ada pengelolaan das, pengaturan tata guna lahan, dan sebagainya. Kemudian bendung kasket sendiri itu seperti apa? Bendung kasket adalah bendung atau dredem yang dibangun di ruas sungai secara seri dari hulu ke hilir. Tujuannya untuk memperlambat kedatangan banjir di hilirnya, sehingga diharapkan debit puncak banjir di bagian hilir sungai dapat dikurangi. Kemudian metodologi, ini ada flowchart. Flowchart di sini merupakan tahapan kegiatan dalam tesis ini. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang dibutuhkan adalah data hujan, peta rupa bumi, kemudian dibantu dengan Google Earth, peta topografi di CKS maupun Cilengsi, kemudian data kapasitas Sungai Bekasi. Kemudian setelah kita data terkumpul, mengadakan analisis banjirnya sendiri, artinya besarnya banjir. Dengan cara membuat analisis hidrograf, kita membutuhkan data hujan. Analisis hujan rata menggunakan metode polygontism, jadi ini kita tidak saya bahas secara rinci, hanya metodenya yang kita pakai. Kemudian analisis hujan rencana menggunakan analisis frekuensi. Kemudian analisis banjir menggunakan metode HSS Nakayasu, kemudian distribusi hujan jam-jaman menggunakan metode Mononobe, kemudian simulasi banjir kita menggunakan Excel, jadi dengan reservoir operation, jadi seperti operasi waduk. Kemudian kita lakukan simulasi banjirnya. Di sini kita dengan mengubah-ubah tadi, tinggi, kemudian jumlah pintu, kemudian lebar, bendung, dan sebagainya, sehingga tercapailah debit yang kita harapkan. Kalau belum sesuai, akan dikembalikan untuk dicoba ulang. Jadi sifatnya trial dengan cara simulasi. Ini sistem sungainya. Ini ada sistem sungai Cikeas, ini Cilengsi, kemudian ini Kali Bekasi. Kali Cikeas sendiri ini nantinya kita survei, ada beberapa lokasi yang cocok untuk dibangun bendung seri. Kemudian di Kali Cilengsi juga sama. Dengan membangun bendung di sini, di Kali Cilengsi maupun Kali Cikeas, diharapkan ada efek tampungan yang bisa memperkecil
puncak hidrograf sehingga Kali Bekasi tidak banjir. Ini daerah-daerah yang selama ini banjir, spot-spot yang berwarna biru, ini sungai Kali Bekasi biru, ini Kali Cikeas, kemudian ini Kali Cilengsi. Diharapkan dengan membangun di sini, bendung-bendung ini bisa mengurangi banjir di sepanjang Kali Bekasi. Ini daftar banjir selama ini di daerah Kali Bekasi. Ada beberapa kecamatan yang tergenang. Yang pertama Kecamatan Jati Asih, kemudian Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Pondok Gede, dan sebagainya. Kemudian di Kecamatan Jati Asih sendiri ada spot-spot yang tergenang banjir. Di sini ada data tinggi genangan dalam meter 0,7 sampai 1,4 dan sebagainya. Kemudian luas yang tergenang dan lama genangan. Ini stasiun hujan yang kita pakai untuk studi ini. Ada stasiun Cibinong, Kelapa, Nunggala, kemudian stasiun Katulampa. Ini dasnya. Kemudian kita bagi dengan polygon Thiessen. Kemudian kita hitung dengan ini analisis frekuensi, ketemu kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10, 25, dan 100. Ini untuk Cikeas, tinggi hujannya sekian, 99,71 untuk kalau ulang 2, Cilengsi 83,21, dan sebagainya. Kemudian setelah kita hitung tadi dengan hujan rancangannya, kita sekarang menghitung hidrograf banjirnya. Ini di Kali Cikeas pada titik 315 itu dengan luas das 108,107 km dan panjang sungai 71,393 km. Itu ketemu debitnya. Ini kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Ini untuk 2 tahun 1,4,27 dan sebagainya. Ini grafiknya. Kemudian untuk Cilengsi seperti ini luas dasnya. Kemudian ini grafik hidrografnya. Ini kalau ulang, ini besaran nominalnya. Kemudian ini Sungai Cikeas, ini Cilengsi. Ini dari Google Earth. Ini ada beberapa titik atau lokasi yang bisa dibangun. Tapi dalam studi ini hanya akan dibangun 2 bendung di Sungai Cikeas, yaitu 315 dan 227. Karena pertimbangan tertentu, ada ekonomi, kemudian lokasi, dan sebagainya. Karena akhirnya di ranking dan dibangun 2. Kemudian di Cilengsi ini dibangun, ada 2 yang punya potensi, CL2 dan 1, yang akhirnya akan dibangun CL1-nya. Kemudian tadi setelah kita mendapatkan debit banjir, kemudian kita juga tahu tempatnya, lokasi yang akan dibangun, akhirnya kita membuat simulasi banjir, yaitu seperti ini. Jadi ini ada kolom-kolom. Kolom-kolom ini imbangan air prinsipnya. Di sini pada kolom 1 ini kita pakai interval waktu 5 menitan. Kemudian debit, ini debit dari hidrograf yang kita peroleh dari analisis hidrograf tadi. Kemudian ini elevasi banjirnya ketika mulai istilahnya initial condition-nya. Ini adalah tinggi mercu, elevasi mercu 9,87. Kemudian ini dalam operasi ini butuh debit yang masuk dengan waktu tertentu, volumenya berapa, kemudian kita mengisi kolom-kolom ini. Kemudian ini butuh karakteristik tampungan, jadi ini ada kurva elevasi.
Ini ada elevasi di CL1, ini elevasi dan ini volume tampungannya. Kemudian di sini ada CK315, ini juga elevasi dan volume tampungannya. Ini untuk CK227 elevasi dan ini volume tampungannya. Dari sini ketika volumenya berapa, itu jadi elevasinya berapa itu dengan cara membaca grafik tadi. Kemudian dari itu kita bisa mengisi ini, yang intinya adalah imbangan air. Jadi input, output, sama dengan delta storage. Kemudian hasil penelitian ini seperti ini. Jadi ini bentuk fisiknya dalam bentuk gambar. Bendung kasket itu seperti ini. Ini bendung. Kemudian ada pintu-pintu di sini. Kemudian nah ini ada pintu-pintu, tapi tanpa daun pintu, sehingga ketika banjir, itu dia akan tertampung di hulunya, kemudian akan langsung keluar. Tapi ketika debitnya tambah besar, yang keluar juga tambah besar, tapi tertentu. Jadi akan tertahan, sehingga akan ada efek tampungan yang mengurangi puncak banjir. Ini dari jadi tertampung di sini, kemudian ada yang keluar lewat ini lubang pintu. Kemudian kalau sudah dia akan naik, sehingga kalau sudah melebihi mercu dia akan limpas. Kemudian di pintu sendiri rumus yang kita pakai ketika alirannya itu belum tertutup, pintu ini itu open channel. Kemudian ketika dia lebih dari tinggi ini pintunya, dia akan saluran tertutup. Kemudian dari hasil simulasi itu kita dapatkan di CK315, kemudian CK227, CL1, itu kita coba-coba dengan variabel ini, lebar mercu 16, 17, 25, kemudian elevasi mercu, kita coba-coba di sini, kemudian akan didapatkan hasil seperti ini. Pada CK315 itu inputnya debit hidrograf puncaknya adalah 199,47, outputnya 195,69. Ini terjadi peredaman kecil sekali. Sedangkan di Kali Cilengsi, ini hidrograf inputnya puncaknya 50928, outputnya 198,40. Terjadi peredaman yang penurunan atau pengurangan puncak debit yang cukup besar. Di CK227 195 menjadi 167. Cukup, ini yang paling besar. Kemudian Kali Bekasi sendiri itu diketahui kapasitasnya 39179, kemudian artinya penambahan dari ini CK227 ditambah CL1 ini menjadi 365,97, sehingga ini masih di bawah 391 kapasitas Sungai Bekasi. Ini kalau kita lihat grafiknya, ini di bendung CL1 itu dengan simulasi tinggi bendungnya 10,13, lebar bendungnya 25, kemiringan dasarnya 0,007, jumlah lubangnya 4, ukuran lubang 4 meter persegi. Itu ini ada input banjir, kemudian tertampung di hulu bendung, ini yang mengalir ke hilir ini, yang merah ini.
Ini output, ini input. Terjadi peredaman dari 500, sekitar 500 menjadi sekitar 200-an. Ada 300 dia tereduksi puncak banjirnya. Kemudian antara lubang dan spillway itu performan terhadap peredaman banjir seperti apa? Ini yang merah ini lewat spillway. Jadi ketika air sudah melebihi mercu, bendung, dia akan melimpas. Kemudian yang di ini yang biru ini adalah yang lewat lubang. Kemudian yang totalnya ini total antara lewat spillway maupun lubang. Kemudian yang CK315 itu seperti ini. Peredamannya tidak terlalu banyak, dari 200 menjadi hanya 190 berapa. Kemudian ini yang istilahnya detailnya, ini dari lubang outlet, ini alirannya seperti ini. Kemudian ini yang lewat spillway, kemudian ini aliran totalnya lewat spillway maupun lewat lubang pintu. Kemudian yang CK227, ini ada banjir yang datang, kemudian yang dikeluarkan, yang melewati bendung adalah ini, yang merah. Kemudian secara detail seperti ini. Jadi ini yang lewat spillway, itu yang oranye ini. Kemudian yang lewat pintu atau lubang outlet, ini yang biru. Kemudian totalnya di sini. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa debit Kali Cikeas kala ulang 25 tahun atau Q25 sebesar 19947 meter kubik per detik. Setelah melalui bendung seri CK315 dan CK227 menjadi 167 meter kubik per detik. Debit Kali Cilengsi kala ulang 25 tahun sebesar 509,28 meter kubik per detik setelah melalui bendung CL1 menjadi 198,4 meter kubik per detik. Debit banjir Kali Cikeas dan Kali Cilengsi jika digabung menjadi 365,97 lebih kecil dari 391,79, di mana ini kapasitas Kali Bekasi. Sehingga dapat disimpulkan Kali Bekasi tidak meluap, sehingga dapat disimpulkan bahwa banjir Kali Bekasi dapat dikendalikan dengan membangun bendung kasket di Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kemudian kesimpulan yang keempat, variabel dominan bendung terhadap penurunan debit puncak banjir adalah tinggi bendung, lebar bendung, dan kemiringan dasar sungai. Bendung di daerah pegunungan di mana kemiringan dasar sungai besar mempunyai volume tampungan kecil, sehingga pemotongan puncak banjir relatif kecil, seperti di CK315. Bendung di daerah relatif datar di mana kemiringan dasar sungai kecil mempunyai volume tampungan relatif besar. Pemotongan puncak banjir relatif besar. Contohnya di CL1. Bendung kasket dapat dipakai untuk pengendalian banjir dengan cara menurunkan puncak debit banjir. Pemakaian bendung kasket harus memperhatikan kondisi lokasi terkait kemiringan dasar sungai dan tinggi bendung. Saran, bendung kasket dapat digunakan untuk pengendalian banjir pada ruas sungai yang mempunyai topografi tertentu. Jadi tidak bisa digunakan di semua sungai, harus tertentu spesifik, di mana kemiringan dasar sungai tidak besar atau kurang dari 001 dan lebar sungai cukup besar. Kemiringan dasar sungai dan lebar sungai mempengaruhi volume tampungan, semakin landai semakin besar volume tampungan. Bendung kasket dapat digunakan pada ruas sungai yang melalui wilayah padat penduduk di mana pembebasan tanah
tidak dimungkinkan. Untuk wilayah padat penduduk yang membutuhkan air baku, bendung Cascade dapat dilengkapi dengan retarding basin untuk menampung air baku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Ashari. Mungkin sebelum kita diskusi ke teman-teman, barangkali dari Bu Tania mungkin ada komentar mungkin atau apa, monggo Bu Tania jika ada. Oke, saya komentar sedikit. Ya. Bu Tania. Bentar, feedback ini. Baik, oke. Pak Ashari itu kan ternyata terdekat. Feedback ya? Ya, feedback mungkin ada perangkat yang terlalu dekat Bu Tania. Oke. Kalau saya lihat dari tujuan penelitiannya Pak Ashari itu tertulis tujuan pertama itu adalah membuat simulasi bendung Cascade untuk pengendalian banjir suatu wilayah dengan variabel sebagai berikut. 1. Jumlah bendung, tinggi, lebar bendung, dan karakteristik tampungan. Yang kedua, jumlah lubang pintu dan dimensi lubang-lubang pintu. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan kesimpulannya, kayaknya nggak matching Pak Ashari. Jadi kayaknya jenengan harus jawab apa yang jenengan tulis di tujuan penelitian. Yeah. Itu yang mungkin paling kelihatan dari saya, gitu Pak Ashari. Ya, Bu. Itu terus sementara itu dulu Pak Ashari, tadi saya lupa. Yeah. Terima kasih, Bu. Langsung jawab atau gimana, langsung Pak? saja, Ya, langsung saja, Pak. Yeah. Jadi begini, Bu. Ini memang yang saya tampilkan itu, tapi dalam prosesnya saya mencoba membuat beberapa ini, merubah masing-masing variabel tadi. Kemudian dari variabel itu kan kelihatan dia menurun dan sebagainya. Mungkin akan saya tampilkan di proses ininya, proses ketika pintu ditambah atau dikurangi, lebarnya ditambah, dikurangi, sehingga bisa menjawab variabel yang Bu Tania tadi sampaikan. Mungkin nanti saya tambahi untuk ini, masing-masing variabel ketika kita tambah itu efeknya seperti apa, kita kurangi seperti apa gitu. Ya. Ya, mungkin ada lagi Ibu Tania, sampun? Nanti kita dibuat metrik, Pak. Jadi kan misalnya jumlah bendungnya ditambah itu bagaimana kondisi debit puncak banjirnya, seberapa penurunannya. Terus kalau misalnya lebih bagus mana jumlah bendung yang ditambah atau tinggi bendungnya atau lebar bendungnya yang kita setting, terus apa yang terjadi dengan karakteristik tampungannya. Nanti saya tampilkan di metrik atau grafik gitu. Terima kasih Bu Tania. Teman-teman yang lain, barangkali ada komentar, saran, atau koreksi mungkin. Monggo. Siapa ini? Monggo. Monggo yang mau memberi masukan mungkin bisa raise hand dulu, biar nanti bisa naik ke atas, nanti saya minta untuk meng-unmute. Ya. Monggo, ini siapa? Ini banyak yang ikut kok nih. Monggo raise hand dulu, Pak.
dibiasakan nanti kalau mau bertanya raise hand dulu. Biasanya di perangkat bagian kiri itu kanan bawah itu biasanya ada raise hand ya, fungsi raise hand. Jadi mengacungkan tangan dulu, nanti biar naik ke atas, nanti terus dari host diizinkan untuk memberikan pertanyaan. Monggo ada Pak Reza itu kayak dia. Pak Reza kayaknya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, monggo. Pak Azhari. Kedengaran? Cek. J. Oke, Pak. Saya mau sedikit bertanya, Pak, terkait apa? Tadi ada disebut tentang kurva karakteristik tambungan. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu yang Bapak simulasi itu dari skala ulang berapa saja yang menjadi perbandingan. Kemudian nanti kan mungkin ada persamaan ataupun regresi yang dipakai itu regresi jenis apa untuk mengetahui hubungan antara elevasi dan volumenya. Mungkin itu saja, Pak. Langsung saja Pak Azhari, monggo dijawab. Langsung Pak Edi. Ya, langsung aja. Jadi gini, Mas Reza, ini sebetulnya saya buka ke anu aja ya, ke jadi sebetulnya ini apa? Spreadsheet-nya ini banyak sebetulnya. Ini ada hidrograf inputnya dan sebagainya, kemudian di proses itunya sendiri, routingnya sendiri, itu seperti ini. Ini ada kolom-kolom ini sebetulnya kan terlihat Pak Azhari. Belum terlihat. Oh, belum kelihatan. Ditampilkan Pak. New share berarti ini ya. Screen. Udah kelihatan belum, Mbak? Belum. Gimana Mas? Resume share. Nah, udah. Kelihatan. Ya. Ya sudah, Pak. Udah ya. Jadi sebetulnya ini kan rumusnya banyak. Ini kolom ini tuh dari debit yang hitungan hidrograf tadi di sini. Nah ini itu ngambil dari debit ini. Ini kita ngitung debit dengan rumus yang ada tadi. Akhirnya ketemu hidrografnya. Kemudian elevasi ini initial condition-nya ini dengan tinggi mercunya. Kemudian volume di sini, ini seperti kondisi elevasi di akhir operasi di sini, di X sama X ini. Kemudian ada delta volume di sini. Ini debit dikalikan waktu. Kemudian di sini volume alur itu antaranya F ini E17F. Jadi delta kemudian dengan volume yang ada. Jadi volume saat ini sebelum ini jadi 5 menit yang lalu, 5 menit sekarang dan sebagainya itu ini ada volume 1, 2 dan sebagainya.
Kemudian di sini ada elevasi. Saya punya hubungan antara elevasi kemudian dengan tampungan itu di sini. Nah, di sini. Kemudian ada elevasi, kemudian ada volume, ini kita baca di sini. Pakainya rumus ini, ada VLOOKUP dan sebagainya ini. Kemudian ini pengganti regresi. Kalau dengan regresi mungkin terlalu kasar ya, sehingga kita pakai fungsi VLOOKUP ini. Kemudian di sini debit yang keluar lubang, ini ketika free flow, masih di bawah lubang atas, itu batas atasnya. Tapi ketika dia sudah tenggelam, dia akan submerge. Kemudian yang keluar ini jumlahnya. Kemudian volume berikutnya adalah ini, volume 3 ini. O17 dikurangi ini. Kemudian elevasi muka air selanjutnya, itu kita baca lagi dengan ini, dengan VLOOKUP, seperti regresi ini sebetulnya. Ini di data yang sebelah sini. Ini begitu seterusnya ketemu elevasi, kemudian elevasi ini dilempar ke sini, berikutnya sini. Kemudian ada tambahan debit lagi dengan waktu tertentu, merubah ini delta volume, kemudian volume terakhir, posisi terakhir, kemudian membaca tadi lagi, membaca seperti regresi tadi dengan VLOOKUP ini, maka ketemulah atau bisa mengisi kolom-kolom ini, sehingga kalau kita gambarkan grafiknya itu ini tadi, ini elevasi, ini grafik grafik tadi, itu kita gambarkan seperti ini. Jadi ini yang datang debitnya, ini yang keluar lewat spillway maupun lewat lubang. Kemudian kita detailkan lagi lewat lubang dan lewat itu seperti ini. Jadi seperti itu. Tapi prinsipnya adalah ada karakteristik tampungan yang harus kita baca ketika mengadakan operasi ini tadi, operasi reservoir ini. Sebentar, saya itu mau balik atau bingung. Mau balik. Nah, ini tadi digambarkan ini kurva karakteristiknya. Yang intinya ini mengisi sel-sel di kolom-kolom ini yang kita anukan, kita definisikan. Nanti Butania kan akan kita buat lebarnya ini ditambah atau dikurang, pengaruhnya terhadap penurunan debit dan sebagainya akan saya buat. Setiap itu terus saya print, kemudian tahu dengan menambah lebar pelimpah pengaruhnya apa, kalau menambah luas lubang atau jumlah lubang dan sebagainya itu pengaruhnya terhadap pengurangan tadi. Mungkin itu yang atau gimana, Mas sih? Ada yang ditanyakan? Jelas kok, Pak Reza. Cukup Pak. Nggih, makasih Pak Hazri. Ya, nggih. Bentar, saya mau Yang lain kembalikan. mungkin. Ya, Pak Nindya atau ada Pak Ari, ada Pak Yitno, ini ya. Pak Ninjo, suaranya nggak kedengeran Pak. Ya teman-teman dan saya ini ya, yang akan bertanya, nanti kalau yang belum terlihat ada icon di bagian sebelah kanan bawah, itu ada tanda titik 3, itu untuk mengangkat tangan atau raise hand. Kalau itu belum ada, berarti icon partisipannya belum aktif, artinya harus diaktifkan dulu. Icon partisipan itu biasanya ada di bagian tengah bawah, itu ada partisipan, diklik dulu, kemudian akan terlihat titik 3 di bagian kanan bawah, itu untuk raise hand ya. Ini sudah ada yang mau bertanya, ini ada 3 orang. Ini Butania dulu, ini Butania. Pak. Ya,
Pak Ashari, ini kan berarti kan tadi Bapak sudah bikin hubungan antara tampungan dengan ini ya, apa namanya, tampungan sama pelimpah air ya. Ya, betul. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya kan, lubangnya itu Bapak ganti-ganti tuh luasnya kan, luas lubang. Nah, itu apakah Bapak sudah mensinkronkan apa namanya, antara nanti kan kalau airnya berlebih, misalnya debitnya tinggi, puncak tinggi kan dia akan melimpah lewat atas. Nah, itu betul. udah klop nggak Pak antara lubangnya? Kita pakai fungsi FF gitu, Bu. Jadi ketika posisinya apa, dia rumusnya apa, kemudian dia posisinya apa, kita buat itu pakai fungsi F itu. Ada enggak Pak, hubungan antara luas lubang dengan volume tampungan yang keluar? Apa volume air yang keluar, Pak? Atau gimana? Saya belum pernah. Misalnya ini kalau submerge, ini saya buka Excel lagi lah. Nah, agak bingung ini saya. Gimana Mas Reza ini caranya mengeluarkan Excel tadi? Oh, di share screen lagi Pak. Stop Pak. Ini ya. Stop dulu terus share. Stop share ini ya. Nah. Ya, ketika free flow seperti ini Pak rumusnya, tapi agak panjang karena ini harus dicermati ya. Kemudian ketika dia submerge itu seperti ini dengan kondisi. Jadi kita buat fungsi-fungsi seperti ini, Bu. Jadi mungkin kelihatan ya dari sana ya. Iya, tapi ceritanya saya kurang paham ini Pak, apa fungsinya itu Pak? Bapak bisa nggak ceritakan apa sih sebenarnya fungsi itu? Jadi ini udah. Jika P, ya. Sebentar saya anukan ya, lewat ini aja ya. Santai aja loh Pak, nggak usah stres ya Pak, santai aja. Saya cuma tanya. Bu. Ini ketika rumus, ini ketika ini pintu ketika dia sebentar, tapi ini iya betul ini. Ketika ini tidak tersumbat, artinya bisa bisa lancar, itu rumusnya ini. Kemudian ketika dia sudah melebihi submerge, submerge itu dengan rumus ini. Jadi seperti itu. Jadi kondisinya ketika dia mengalir terbuka dengan rumus ini, kemudian ketika dia sudah submerge ganti rumus ini. Jadi ada kontrolnya. Berarti itu ya. Apa lubangnya itu Bapak ganti-ganti hanya ya tinggi. Ya. Ada kontrol sebagai tinggi bukaan ya. Ya betul Bu. Jadi tapi ini sebetulnya kan lubangnya tetap sama Bu. Jadi tidak pintu dibuka gitu enggak. Tidak ada daun pintunya, itu hanya lubang, Bu. Hanya lubang aja. Iya. Tapi kan dianggap sebagai air yang mengalir, dianggap seperti bukaan pintu gitu. Betul, ya. Seperti itu. Jadi tetap cuman airnya kan ketika banjir tambah itu kan dia akan tertutup pintunya sehingga submerge. Tapi ketika airnya tadi belum besar, dia akan mengalir dengan rumus ini. Open channel ini, artinya terbuka. Tapi begitu melebihi dia submerge gitu. Jadi tadinya yang di atas kan free flow ya Pak ya? Ya, kalau free flow betul. Nanti ya seperti itu kondisinya. Ini untuk kondisi pintunya ini. Oh iya, ada beberapa kondisi. Ya Pak, sudah. Ada urutan lagi ini Pak Yetno dulu, monggo Pak Yetno mungkin ya. Monggo Pak Yetno diaktifkan dulu. Mungkin satu, iya Pak. Melanjutkan ini aja Pak. Jadi itu tadi kan ada fungsi submerge. Itu apakah ada perhitungan di hilir itu kan harus bersyarat submerge itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, yang disimulasi ini kami pengen melihat kondisi pada saat melimpas itu hitungan syaratnya seperti apa. Terus yang ketiga, ini kan hitungan
Yang kedua itu yang apa? Pada simulasi kondisi ada limpasan. Jadi itu kan berarti kan harus ada apa? Bukaan untuk pintu bawah itu kan terus menerus. Tapi kan pada saat ini kita yang terlihat kan belum ada yang apa limpas, Pak ya. Itu seperti apa? Kemudian bahwa simulasi ini kan untuk satu tampungan. Artinya kalau satu tampungan itu hidrohapnya seperti apa, tapi hasil akhirnya kan ini total dari keseluruhan penurunan hidrograf banjir seluruhnya. Ini apakah ada perhitungan untuk kalau pada ini kan harus mulai dari hulu ke hilir Pak ya, cascade 1, 2, 3, 4 sampai akhir. Ya. Itu kalau 1 turunnya berapa, 2 berapa, 3 berapa, apakah itu ada Pak ya? Saya kira itu Pak. Ya. Jadi begini Pak Yetno, untuk bendung seri itu ketika bendung yang hulu itu mengeluarkan itu sudah menjadi outflow-nya, itu menjadi inflow daripada bendung di hilirnya. Itu terkonek Pak. Jadi tadi kan 315 kemudian 227. Jadi output 315 tadi itu akan menjadi inputnya 227. Jadi seperti itu. Jadi bendung yang sudah keluar menjadi input bendung di hilirnya. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama tadi apa? Saya yang ingatkan yang terakhir tadi. Tadi agak padat-padat itu. Aliran tenggelam itu di sini kok kolom mana yang apa ada penunjukan untuk kondisi karena untuk hitungan apa hidrolikanya muka air di hilir kelihatannya dari tabel nggak ada. Ya, jadi ini sementara memang kita ini Pak untuk yang submet ini pada kondisi dia tenggelam sebentar ini ya. Nah, ini kalau sudah lebih dari ini, lebih dari lebih dari ini di atas ini batas ini pintu teratas ini dia sudah dianggap submerged di sini anunya. Jadi disederhanakan seperti itu. Karena kalau ini akhirnya menjadi dan di gambar, sebentar saya tunjukkan di gambar. Ini kan setelah lubang ini kan ada terjunan kecil saja di sini. Jadi dan di sini masih ada penghalang di sini di ujung sini. Jadi end seal-nya. Sehingga ketika dia sudah ke atas ini airnya ini elevasinya udah lebih dari pintu ini sudah kita anggap tenggelam karena ada end seal dan sebagainya. Seperti itu Pak Yetno. Oke. Mungkin kemudian selanjutnya ada Pak Haryono ini, Pak Haryono, monggo. Oke, siap. Oke, terima kasih waktunya. Pak Seri cuma pengen nanya saja, itu kalau nggak salah, tujuan penelitian ini hasilnya kan untuk mengamankan daerah di sebelah hilirnya pertemuan Sungai Cikeas sama Sungai Cilengsi ya Pak ya. Betul ya. Terus Pak Azhari dengan titik kontrol di hilirnya pertemuan sungai itu mengaktifkan sistem kaskade yang di Cikeas seperti apa,
mengaktifkan sistem kaskade yang di Cilengsi seperti apa, dan juga gabungan dari duanya seperti apa, seperti itu kalau nggak salah. Betul. Pertanyaan kami, apakah sistem kaskade itu harus dibangun semua? Artinya, kalau cuma dibangun 3, kalau nggak salah ada 6 itu yang di CKAS itu, terus kalau cuma dibangun 3, pengaruhnya dengan yang dibangun 6 itu apa signifikan atau enggak? Atau artinya maksudnya gini, apakah enggak sebaiknya Pak Azhari membandingkan kalau tidak ada, nah ini Pak ya, kalau tidak ada sistem kaskade itu muka airnya atau debitnya seperti apa? Terus ketika dibangun sistem kaskade itu efektivitasnya turun berapa persen tuh Pak? Jadi kan kalau di tempat dilihat dari makalahnya kan dia turun berapa meter kubik, tapi kan berapa meter kubik dari semula berapa itu apa nggak sebaiknya sehingga dihitung persenitasnya berapa turunnya sehingga kita bisa tahu efektivitasnya. Begitu juga mungkin ya Pak ya, kita tinjau apabila setiap ini istilahnya apa ini, bendung atau kolam apa ini memberikan efek seperti apa, sehingga kalau pengertian saya sebenarnya kan dengan sistem kaskade ini atau sistem masing-masing embung ini kan bisa membuat TC atau time konsentrasi dari sistem yang di CKAS maupun dengan yang di Cilengsi menjadi tidak bersamaan waktu puncaknya. Saat itu diolah dengan masing-masing sistem kaskade ini. Bahkan kalau saya lihat juga di masing-masing sistem kaskade kan ada juga faktor operasinya atau mau dikasih pintu atau enggak kan itu bisa di-set sebenarnya. Nah, sehingga pertanyaan tadi yang awal saya tadi sebenarnya apakah membangun 6 1 2 3 4 5 6 membangun 3 itu bisa mungkin ada pengaruhnya enggak begitu signifikan gitu Pak. Itu sehingga nanti mungkin judulnya Pak Azhari itu tidak hanya kajian, tapi bisa mengoptimalkan sistem kaskadenya ini gitu Pak. Sehingga apabila ya, misalnya dari proyek Ciliwung Cisadane cuma punya dana 50% daripada kebutuhan ini, artinya kan kalau Pak Azhari bisa menyajikan efektivitas sistem berbagai variasi sistem yang dibangun ini, itu bisa memberikan solusi pada BBWS Cilengsi. Kalau dananya cuma segini, berarti yang diprioritaskan untuk dibangun yang ini dulu. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi intinya begini Pak Hari, membuat bendung itu sebetulnya membuat tampungan, efek tampungan. Jadi aliran itu kan ada efek tampungannya. Jadi ketika tidak langsung mengalir ke bawah. Jadi dia akan mengisi dulu, kalau sudah mulai penuh dia limpas, kemudian berikutnya seperti itu, sehingga diharapkan bisa mengurangi puncak debit di sebelah hilir. Demikian juga di Cilengsi sama, dia efek tampungan. Nah, efek tampungan tadi, ini tujuannya adalah membatasi debit yang masuk Sungai Bekasi harus tertentu. Tadi di metrik kan ada tadi, debitnya berapa di Kali Bekasi maksimal. Kemudian membuat efek tampungan tadi itu diatur dengan satu, itu jumlah bendung, kemudian juga lebar bendung, tinggi bendung, kemudian jumlah pintu dan dimensi pintu. Jadi dengan ngatur-ngatur tadi, tingginya berapa, lebarnya berapa, kemudian lubangnya jumlah berapa, dimensi lubangnya berapa, itu akan diketahui bisa nggak meredam di bawah sana. Karena yang CKAS ini ternyata membuat bendung ini, kasket atau bendung dry dam, itu nggak begitu efektif di sini. Tadi kan hanya berapa persen, mungkin 2% atau 3% di CK315. Di CK227 lumayan, tadi sekitar 20%-an. Tapi yang di CL1 di sini besar sekali, 60%-an yang mengurangi puncak debitnya. Jadi tujuannya di sini sebetulnya
bisa nggak banjir di Kali Bekasi itu bisa dikendalikan dengan kaskade ini. Kemudian dengan cara mengatur tinggi bendung dan sebagainya. Tapi yang harus diingat bahwa palung sungai itu kan given, artinya diberikan. Kalau itu boleh dirubah, digali dan sebagainya, itu tidak given lagi. Ini diharapkan yang ada seperti itu bisa nggak dimanfaatkan karena dananya tidak besar gitu loh. Tapi kalau nanti digali, ditinggikan, ada tanggul, itu kan masalah lain. Ini hanya given seperti itu, dibuat bendung-bendung seperti itu, bendung aja dikasih lubang, karena ketika banjir habis, dia juga harus hilang, karena nanti akan dipakai lagi untuk banjir berikutnya. Nah itu dengan membuat kaskade ini dengan tingginya berapa, lebar berapa, itu sebetulnya pengaruhnya terhadap pengurangan puncak banjir di sebelah hilir seperti apa. Tujuannya hanya itu sebetulnya. Kemudian di sana, di tesis ini saya sebutkan bahwa ada variabel-variabel yang nanti akan kita dukung dengan hasil hitungan. Ini yang saya masukkan hanya langsung, ternyata dengan membuat kaskade ini, dengan lebar ini, jumlah pintu ini, dia bisa mengurangi. Tapi Bu Tania tadi kan ada tadi untuk nambahi, membuat metrik dengan nambah lebar, mungkin juga nambah pintu dan sebagainya, bisa membuat ada gambaran terhadap penurunan debit banjir. Mungkin itu dari saya. Ya. Masih ada satu lagi nih, ini Pak Edi, Pak Nizar kayaknya ada. Monggo Pak Nizar. Ya maaf, bisa kedengaran suara saya? Ya, Pak Nizar. Oh iya, ini saya baru hadir. Kemudian saya baca materinya. Ini judulnya adalah pemanfaatan ini ya, bendung kaskade ya. Ya betul. Pertama saya mau menanyakan istilah bendung kaskade ini didapatnya bagaimana? Karena menurut saya istilah ini jadi misinterpretasi ya. Karena kalau saya baca dari materinya itu serial bendung, bukan kaskade. Kalau kaskade itu kan satu bendung ada 2 mercu itu ya. Tapi ini serial, jadi beberapa bendung yang dianalisa sekaligus kan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah metode perhitungan yang digunakan ini menggunakan Excel ya. Betul Pak. Ingin tahu kenapa tidak memanfaatkan Hekras misalnya untuk analisa debit analisa seperti ini, karena saya pikir menjadi lebih mudah dibaca hasilnya, karena output dari Hekras sudah cukup informatif. Nah, itu aja 2 hal tersebut aja saya tanyakan. Terima kasih. Jadi kaskade yang dimaksud di sini adalah seri, Pak. Jadi seri itu artinya dari hulu ke hilir dipasang seri seperti itu. Kalau yang Pak Nizar tadi maksudnya jejer ini yang saya jelaskan ini seri dari hulu ke hilir saja kaskade. Kemudian ini memang saya memakai Excel karena pertimbangannya sebetulnya banyak pertimbangan. Kalau pakai Hekras itu nanti seperti apa, kalau dipakai Excel itu seperti apa. Dulu memang saya pernah dengan itu, dulu yang Serang itu rencana pakai Hekras, tapi akhirnya saya pakai Excel karena bisa menunjukkan dari tahap ke tahap itu kelihatan rumusnya, kemudian tahapan hitungannya, kolom-kolomnya, sel, baris kelihatan semua. Kemudian kalau dipakai Hekras itu kan langsung hasil, ada input langsung hasil. Saya tidak tahu rumus yang digunakan dan sebagainya. Tapi itu pilihan sebetulnya. Kalau pakai Hekras harusnya seperti ini. Tapi saya akhirnya memilih pakai Excel ini, Pak Nizar. Jadi saya mungkin bisa menjelaskan hanya seperti itu, karena saya
kepengen prosesnya itu kelihatan dari tahap per tahap, sel per sel, rumusnya apa itu langsung kelihatan gitu. Tapi mungkin kalau ada yang malah saya belajar Pak Nijar alasannya apa gitu. Tapi dari saya itu tahapannya, hitungannya, rumusnya itu istilahnya kelihatan. Kalau ditularkan ke orang juga menjelaskannya lebih bisa dilihat gitu. Mungkin itu Pak Nijar. Ya, untuk ini apa namanya? Ini jarak satu bendung ke bendung lain itu sampai berapa kilometer, Pak? Ini kalau ini hanya dekat, ini sekitar berapa ya ini? Bentar, saya malah ini kan 245, ini 315. Ini kan enggak efektif. Enggak ada 1 kilometer ya? Iya. Ya cuma ini doang. Iya. Ya memang Pak Nijar, ini dari sisi waktu, jadi sebetulnya kan aliran itu kan ada fungsi waktu ya. Tapi ini kita hanya ukuran volume, Pak. Jadi ini terisi, kemudian menampung aja juga karena hitungan waktu, debit berapa, dihitung, mulai limpas dan sebagainya. Jadi transfer time travelnya itu tidak masuk di situ anunya. Memang kelemahannya di situ. Ini hanya volume, hitungan volume begitu. Ya, saya pikir karena jaraknya tidak terlalu jauh, maka pengaruh fungsi perjalanan kan ada ada rumusnya sendiri routing banjir di sungai itu sendiri ada rumusnya ketika dia belum mencapai bendung satu ke bendung yang lainnya. Tapi karena jaraknya pendek, ini saya pikir memang tidak perlu dihitung, dianggap saja tidak terjadi dalam sepanjang alur yang pendek tersebut tidak memberikan pengaruh pada tampungan ya. Puncak alirannya itu kan kalau panjang dia cenderung turun seperti itu. Nah, tadi saya tanyakan jarak antar bendung karena apakah ada bisa pengaruh atau tidak itu pengaruh sebaran pada fungsi routing aliran pada saluran sendiri, fungsinya sudah masuk pakai masking atau pakai apa seperti itu. Iya, Pak. Oke. Iya, makasih Pak Nijar. Oke, ya. Selanjutnya mungkin Pak Sadi. Mic-nya di mat, oh ya. Ya, udah bisa didengar ya. Makasih Pak Azhari. Saya hanya sedikit saja Pak Azhari. Pak Azhari, latar belakang apa yang Pak Azhari angkat dalam kasus ini? Untuk kasus ini latar belakangnya apa Pak? Memilih bendung ini dan lain sebagainya. Silakan Pak. Jadi itu sebetulnya berawal dari kalau terus terang kan berawal dari pekerjaan ya itu Pak. Jadi pengendalian banjir sebetulnya. Jadi pragmatis, alasannya pragmatis. Kemudian cara apa yang bisa untuk kalau daerah Bekasi, daerah Bogor itu Cilengsi, Cikeas itu kan sungainya sudah padat ya Pak. Kemudian kalau membuat bendungan itu juga sudah diupayakan bendungan di hulu, tapi kan karena dana besar, pembebasan tanah, kemudian banyak yang harus dipenuhi, itu kan tidak bisa langsung dibangun, sehingga ada upaya untuk memperkecil debit banjir di Sungai Bekasi tadi. Berbagai upaya sudah dilaksanakan, termasuk membuat bendung kaskade tadi. Jadi bendung kaskade itu untuk menghambat puncak banjirnya, sebetulnya itu aja. Cuman kan harus ada hitungannya,
akuntabel, kemudian parameternya apa dan sebagainya diukur, kemudian disimulasi ini. Akhirnya ini menjadi saya ambil untuk tesis ini, Pak Sari. Jadi ini sudah dibangun ya Pak? Sudah belum? Mau belum. Rencana mau dibangun? Ada, cuman saya belum tahu kapan itu. Itu kan dari Tilcis ya, dari Tilcis. Nanti umpama ini tidak terrealisasi, akibatnya nanti kan tinggi banjir menjadi berapa tadi? Putus sih. Kalau menjadi tinggi, kemudian kalau dibangun tinggi banjir menjadi rendah. Ya, betul. Kira-kira kalau tidak dibangun, selamanya tidak bangun, bagaimana ini Pak? Kira-kira? Kalau tidak dibangun ya dia akan banjir terus. Dia kan tiap tahun, jadi banjirnya di sana rutin. Rutin sehingga sudah jadi masalah nasional, Pak. Jadi ini di lokasi itu ya? Ini spot-spot banjir yang ada seperti ini secara peta seperti ini, sehingga upaya apa yang bisa diupayakan lagi untuk memperkecil banjir. Dan sini udah perumahan mewah-mewah sehingga ekonominya udah tinggi, kegiatan ekonomi, sehingga akhirnya apa yang bisa dilakukan. Sebenarnya sudah ada rencana membuat waduk di atas, tapi kan tidak bisa langsung jadi. Oke, terima kasih Pak Asari. Oke, mungkin terima kasih Pak Sadi atas masukannya. Karena kita keterbatasan waktu, mungkin saya untuk pertanyaan dari teman-teman saya rasa cukup. Nanti kalau misalkan perlu diskusi lebih lanjut bisa langsung dengan Pak Azhari lebih dalam ya, karena kita keterbatasan waktu. Mungkin yang terakhir ada tambahan dari pembimbing Pak Edi, dipersilakan. Baik, makasih Pak Reja. Saya kira masukan dari teman-teman sudah cukup gitu ya, jadi untuk menambah perbendaharaan nanti Pak Asari di dalam mempertahankan tesisnya. Saya kira itu sudah cukup banyak saya kira. Jadi kemudian yang kedua, harapan saya ini dengan Pak Ashari ini seminar ya, teman-teman yang lain juga mohon untuk segera mengikuti jejaknya Pak Ashari seminar gitu. Pak Eko guyang-guyu karo Pak Hari. Pak Yetno, Pak Hari. Nah, Pak Yetno barang ini monggo kita tunggu biar sama-sama masa COVID ini kita jadikan untuk kita mengerjakan tesis semua. Saya kira ini saja. Terima kasih Pak Asari, terima kasih juga teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk mengikuti seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ningyo. Oke, sebelum kita tutup, mungkin untuk videonya dinonaktifkan dulu karena kita akan foto bersama pada Bapak Ibu semua. Nanti akan di share screen. Saya harus gimana ini Pak? Pak Azhari sudah, yang lain Pak. Ya. Pak Azhari share screen-nya di stop share dulu. Stop share ya. Ya. Ya, selain. Teman-teman yang lain harap diaktifkan videonya. Nah, kita foto bersama. Oke, yang belum silakan segera. Nanti angkat jempol ya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Terus sekali lagi. 1, 2. Siapa? Ya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih teman-teman semua, bapak-bapak dosen, ibu-ibu.
Udah diserahin belum Pak itu tadi? Belum, Pak. Si Sarju ya belum nih. Si Pak Dimas ya urusan. Dimas kemarin itu Pak apa yang itu kemarin kan penyesuaian apa